Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan sebuah bahasan mengenai Psychological Capital Development Prepare Your Future Career. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok K yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Fahrul Halimja Kakahayan, yang kedua saya sendiri yaitu Meti Harvina, dan yang ketiga Hari Iskandar. Masuk ke bagian revolusi industri 5.0 atau Society 5.0. Dikutip dari cio.go.jp, Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pameran Seawide, Hanover, Jerman untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019. Untuk Society 5.0 sendiri diharapkan menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0 di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui pengembangan teknologi canggih dan dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depan. Untuk perbedaan 4.0 dan 5.0 sendiri, di sini terdapat 2 poin penting. Poin pertama, industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis. Sedangkan Society 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk poin kedua sendiri, industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas atau AI. Kemudian masuk ke bagian 21st Century Student Outcomes and Support System, atau bisa dibilang hasil dan sistem pendukung untuk generasi milenial atau siswa di abad ke-21 ini. Jadi mana terdapat 3 subjek penting, yaitu Life and Career Skill, Learning and Innovation Skill, dan Information Media and Technology Skill. Kita akan masuk ke bagian 3 poin. Poin pertama yaitu Life and Career Skill. Generasi milenial saat ini perlu mengembangkan keterampilan berpikir, pengetahuan konten, dan juga sosial dan kompetensi emosional untuk menavigasi kehidupan yang kompleks di lingkungan kerja. Masuk ke poin kedua yaitu Learning and Innovation Skill. Learning and Innovation Skill adalah apa yang memisahkan generasi milenial yang dipersiapkan untuk kehidupan yang semakin kompleks dengan lingkungan kerja di saat ini dan mereka yang tidak. Kemudian untuk poin ketiga, Information Media and Technology Skill. Saat ini kita hidup di lingkungan yang didorong oleh teknologi dan media yang dimana ditandai dengan mudahnya akses informasi, perubahan yang cepat dalam perangkat teknologi, dan kemampuan untuk berkolaborasi dan membuat individu kontribusi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian lanjut ke according to the partnership for 21st century skill, student must be prepared for decade skill. Atau bisa dibilang kesiapan siswa atau generasi milenial untuk 3 poin penting di slide sebelumnya. Kita akan masuk ke bagian life and career skill pertama. Yang pertama di sini adalah flexibility dan adaptability, atau bisa dibilang fleksibel dan adaptif. Fleksibel sendiri artinya memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan minor skill sehingga dapat bekerja di bidang yang bahkan bukan bidang keahlian intinya. Adaptif sendiri memiliki arti untuk dapat bekerja dimanapun dengan tingkat adaptasi tinggi terhadap lingkungan kerja. Untuk initiative and self-direction, atau bisa dibilang berinisiatif dan mandiri, memiliki respon yang cepat terhadap segala permasalahan yang ada dengan melakukan hal-hal secara inisiatif dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mandiri tanpa campur tangan orang lain. Untuk social and cross-cultural skill, atau bisa dibilang keterampilan dan sosial budaya, berkemampuan untuk bersosialisasi dengan segenap iklim dan budaya di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya. Masuk ke poin kedua, yaitu learning and innovation skill. Bagian pertama itu creativity and innovation, atau bisa dibilang kreatif dan inovasi. Ialah memiliki daya cipta dan memiliki passion atau hasrat dalam membuat perubahan. Jadi selain dapat menciptakan sesuatu, diperlukan juga kemampuan untuk menciptakan sebuah konsep baru yang belum pernah ada sebelumnya agar tidak tertinggal dengan perkembangan lingkungan.
untuk critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan segenap masalah yang dimilikinya, maka sudah sepatutnya pemikiran kritis terhadap hal-hal yang sangat sepatutnya pemikiran kritis terhadap hal-hal sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dengan pemikiran-pemikiran kritis, keputusan-keputusan hebat akan dapat dengan lebih mudah tercipta. Selain itu, resiko-resiko atau kerugian pun dapat ditekan ke angka yang lebih kecil. Kemudian masuk ke communication and collaboration, atau bisa dibilang komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi dalam learning skill. Kemampuan komunikasi adalah hal yang paling penting yang perlu dimiliki. Kemampuan komunikasi yang baik adalah salah satu indikator bahwa seseorang memiliki tingkat pemahaman terhadap sesuatu secara lebih. Selain itu, dengan kemampuan komunikasi yang baik, informasi yang dimiliki akan lebih mudah, cepat, dan tepat disampaikan kepada target-target yang memerlukan informasi. Hal ini juga mempengaruhi tingkat kolaborasi yang dimiliki dengan lingkungan. Kedua hal ini sangat penting dimiliki oleh manusia dalam kemampuan pembelajaran dan edukasi. Kita bisa bilang learning and communication skill. Masuk ke poin terakhir, yaitu information, media, and technology skill. Yang pertama adalah information literacy, atau melek informasi atau tidak buta terhadap informasi. Kita bisa bilang selalu mengikuti perkembangan informasi. Pada era globalisasi seperti sekarang, informasi bisa saja datang dari berbagai sumber dan pergi ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Untuk itu, kesadaran manusia untuk memiliki melek informasi, untuk memiliki hasrat mengetahui informasi yang banyak begitu yang disebut dengan melek informasi, yang perlu dimiliki untuk dijadikan nilai tambah untuk melawan kerasa kehidupan modern seperti saat ini. Kemudian adalah melek media. Informasi datang dan pergi dengan cepat melalui media-media penyampai yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Kemampuan untuk menguasai media sangat diperlukan oleh manusia untuk dapat mengontrol informasi yang diperlukan sehingga dapat menyerap informasi sesuai dengan yang diperlukan dan dapat menyalurkan informasi ke arah yang lebih tepat dan cepat dengan mudah. Melek TIK atau CIT, Information Communication and Technology Literacy. Kedua aspek di atas akan dapat ditunjang dengan lebih kuat ketika manusia memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi pada semua aspek kehidupan. TIK telah mengambil alih sebagian besar dari kontrol, sehingga ketika manusia menguasai TIK, maka manusia tersebut akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan manusia lainnya dengan tingkat penguasaan TIK yang lebih rendah. Dan kita lanjut ke tahap perkembangan psikologi pada generasi milenial di revolusi industri 5.0. Yang pertama, terdapat potensi, kemampuan, dan bakat yang berbeda. Kedua, pengetahuan diri adalah kunci untuk pilihan karir. Ketiga, tahap pengembangan karir memiliki tugas-tugas yang unik. 4, siklus karir dan transisi karir. Kelima, terdapat peran yang berbeda. Terima kasih. Kemudian tahap yang keempat itu merupakan tahap pembinaan atau maintenance, yaitu antara usia 45 hingga 64 tahun. Nah, pada tahap ini, individu sudah mulai dewasa untuk menyesuaikan diri dan menghayati terhadap jabatannya. Kemudian, individu di sini akan menetapkan pilihan pada satu bidang karir dan fokus mempertahankan posisi melalui persaingan dengan rekan kerja yang lebih muda, serta menjaga posisi tersebut dengan pengetahuan yang baru. Nah, yang terakhir merupakan tahap pengunduran atau decline, yaitu yang berusia di atas 65 tahun. Nah, pada tahap ini, individu usia ini merupakan memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru setelah melepaskan masa jabatannya, seperti mulai mempertimbangkan masa prapensiun, hasil kerja, dan akhirnya untuk pensiun. Nah, hal ini disebabkan berkurangnya kekuatan mental dan fisik sehingga menyebabkan perubahan aktivitas kerja. Selanjutnya mengenai faktor perkembangan psikologi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi. Yang pertama, itu merupakan environmental determinant. Ini merupakan pengaruh lingkungan seperti praktik ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, merupakan situation determinant. Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang sosioekonominya. Kemudian yang terakhir, ada personal determinant. Nah, personal determinant ini dipengaruhi yaitu seperti kondisi psikologis atau biologisnya. Berbicara mengenai tahap perkembangan psikologi, fase eksplorasi merupakan fase terpenting dalam perkembangan karir.
berikut merupakan sesuatu yang terpenting dalam perkembangan karir. Yang pertama, itu sosialisasi, berlangsung di sekitar usia 14 hingga 18 tahun. Nah, tugas perkembangan yang dimiliki pada usia ini meliputi kesadaran diri, yaitu mengenali kecakapan, minat, keterampilan, tata nilai panutan, dan pilihan gaya hidup. Kemudian yang kedua, itu mengenai spesifikasi, berlangsung antara usia 18 hingga 24 tahun. Nah, sebagai hasil dari mengeksplorasi berbagai jabatan yang secara potensial dipandang menjanjikan beserta jalur pendidikan yang sesuai, remaja dan dewasa muda itu dapat menspesifikasikan kecenderungan pilihan karir dan pilihan pendidikan lanjutan, serta mengambil langkah-langkah untuk menerapkan keputusan karir yang telah diambil. Kemudian, yang ketiga itu implementasi. Nah, implementasi ini berlangsung antara usia 24 hingga 35 tahun. Nah, sebagian orang dewasa menangani tugas perkembangan ini di awal usia 20 tahunan. Dan tugas perkembangan ini diawali dengan menempuh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir. Kemudian, yang keempat itu adalah stabilisasi, berlangsung antara usia 35 hingga 45 tahun. Nah, pada periode ini mengkonfirmasi karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karirnya sudah tepat. Kemudian yang terakhir itu adalah konsolidasi yang berlangsung pada usia di atas 45 tahun. Pada periode ini dilakukan pembinaan kemapanan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas. Kemudian berbicara mengenai perkembangan psikologi dan perkembangan karir, tentu saja akan berhubungan dengan personality. Namun, personality adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lainnya, serta hal ini tidak berubah dengan lintas waktu dan situasi. Kemudian, selanjutnya ada psychological capital. Nah, psychological capital ini merupakan kondisi psikologis yang bersifat positif dari individu yang memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut merupakan efikasi diri, optimisme, harapan, dan resiliensi. Hal ini diukur berdasarkan adaptasi dan modifikasi dari psychological capital questionnaire. Kemudian, beberapa karakteristik dari psychological capital ini dapat kita singkat agar mudah diingat, yaitu menjadi hero, yaitu hope, efficacy, resilience, dan optimism. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai hope. Hope ini merupakan keadaan psikologis positif yang didasarkan pada kesadaran yang saling mempengaruhi antara agensi dan path. Nah, agensi ini merupakan energi untuk mencapai tujuan, sedangkan pathways itu merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya untuk efikasi ini merupakan persepsi diri mengenai keyakinan diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya itu ada resiliensi dan optimism. Nah, resiliensi ini merupakan kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Jadi, ini merupakan sebuah kemampuan individu untuk bangkit setelah mengalami keterpurukan. Kemudian yang terakhir, itu adalah optimisme. Optimisme adalah harapan kuat terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan akan mampu teratasi dengan baik walaupun ditimpa masalah dan frustasi. Jadi ini merupakan sebuah harapan dari seseorang untuk tetap bangkit ketika mengalami keterpurukan. Lalu selanjutnya ada expanding capital for competitive advantage. Nah, expanding capital ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah traditional economic capital. Traditional economic capital ini membahas mengenai apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, contohnya itu adalah kestabilan finansial dan perwujudan aset yang kita miliki. Kemudian yang kedua itu adalah human capital. Human capital ini membahas mengenai apa yang kita tahu. Nah, apa yang kita tahu ini dapat kita dapatkan melalui pengalaman, pendidikan, skills, pengetahuan, dan ide-ide yang kita miliki. Masuk ke poin ketiga, ada social capital. Social capital adalah hubungan antar orang-orang yang ada dan bekerja dalam masyarakat tertentu yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk berfungsi secara efektif. Social capital juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Jadi social capital ini lebih kepada
siapa yang kita kenal. Unsur-unsur dari social capital sendiri itu ada yang pertama relationship, hubungan, ada network, serta ada friends atau kawan. Lalu poin keempat adalah psychological capital. Psychological capital adalah keadaan perkembangan psikologi individu yang positif, ditandai oleh adanya harapan, hope, aplikasi atau keyakinan bahwa diri kita mampu, adanya resilience atau ketahanan, serta adanya optimisme. Selanjutnya akan dibahas mengenai self-efficacy itu sendiri secara lebih rinci. Jadi self-efficacy adalah keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Self-efficacy ini memainkan peran utama dalam bagaimana kita meraih tujuan, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan. Terdapat 4 sumber utama yang dapat memunculkan self-efficacy pada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu self-mastery. Cara paling efektif untuk mengembangkan self-effication adalah melalui pengalaman berhasil. Berhasil dalam melakukan tugas dapat meningkatkan self-efficacy pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah role model. Melihat orang yang serupa dengan kita berhasil atas usahanya sendiri, itu bisa menumbuhkan pemikiran bahwa kita juga mampu untuk meraih hal tersebut. Yang ketiga adalah social persuasion. Membentuk keyakinan bahwa diri kita memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berhasil, serta mendapatkan dorongan verbal dari orang lain, itu dapat menghalau keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah psychological cue. Belajar meminimalisir stres serta meningkatkan mood dalam situasi sulit dapat meningkatkan self-efficacy. Selanjutnya ada career funding. Di sini ada poin-poin yang menjadi faktor kematangan karir seseorang. Yang pertama itu ada 1, perencanaan karir, yaitu aktif terlibat dalam proses perencanaan dan menganggap diri kita itu sangat terlibat dalam hal ini. Yang kedua adalah pengambilan keputusan, yaitu mengetahui bagaimana membuat keputusan dan memiliki keyakinan pada kemampuan untuk melakukannya. Yang ketiga adalah eksplorasi karir, yaitu pengetahuan serta kesediaan diri untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang ada. Selanjutnya poin keempat adalah informasi karir umum. Informasi dunia kerja sangatlah diperlukan untuk mengambil kebijakan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi diri kita sendiri. Yang kelima adalah dunia umum dari informasi pekerjaan, yaitu memanfaatkan informasi pekerjaan guna mempersiapkan diri kita dalam memasuki lapangan pekerjaan. Yang keenam adalah preferensi kerja, yaitu pengetahuan kita mengenai pekerjaan yang kita sukai. Lalu di sini ada career development model. Jadi model ini merupakan suatu siklus ya, yang mereka itu diawali dari pertama fase penilaian diri, yaitu mengenali kemampuan serta nilai diri kita sendiri. Kemudian ada reality check, yaitu eksplorasi segala opsi. Ini tuh lebih kepada menarik benang merah antara tujuan kita dengan kemampuan kita sekarang, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang ketiga itu ada penetapan tujuan, itu merencanakan tindakan yang akan dituju. Dan terakhir adalah action planning, mulai mengambil langkah untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, dengan ilmu, pengalaman, serta impian yang dimiliki, maka kita perlu mulai terbuka dan berubah. Pertama, kita perlu upskilling, yaitu melakukan pelatihan guna meningkatkan daya saing serta produktivitas kita. Kita juga perlu reskilling, yaitu pelatihan guna memperoleh kemampuan-kemampuan baru yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu kita perlu terus belajar tiada henti guna mengembangkan diri kita sendiri, dan kita perlu mulai mengubah mindset kita pada pola pikir dengan cara melihat dari banyak sudut pandang yang berbeda agar bisa menemukan hal yang positif. Lalu mulai beraksi dalam mewujudkan mimpi kita. Sekian pemaparan mengenai Psychological Capital Development dari kami, kelompok HEY. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.